Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi keempat dari tutorial struktur baja. Pada sesi keempat kita akan tidak terlalu banyak membahas mengenai materi struktur. Jadi di sesi keempat ini kita akan fokus ke prosedur desain dengan menggunakan prosedur desain batang tarik struktural, ya, dengan menggunakan materi-materi, teori-teori yang telah kita pelajari dari sesi 1, 2, dan 3 sebelumnya. Sebagai pengantar untuk diketahui bahwa proses desain ini bukanlah proses yang istilahnya straightforward, yang satu kali jadi. Jadi proses desain, terutama desain struktur, itu merupakan sebuah proses trial. Jadi agak kecil kemungkinan proses desain itu bisa dalam satu kali siklus. Jadi biasanya kita lakukan dalam beberapa siklus. Itu dalam rangka untuk mendapatkan hasil desain yang optimum, memenuhi syarat teknis struktural, dan juga memenuhi kriteria lain, misalnya keekonomian, serta kriteria kemudahan atau workability, constructibility, dapat dilaksanakan atau dapat dikonstruksi. Sehingga untuk memenuhi kriteria struktural, teknis, kriteria keekonomian, dan kriteria constructibility, proses desain ini dapat menjadi proses yang berulang atau proses trial. Itu mungkin harus kita tanamkan dulu dalam mindset kita. Selanjutnya, seperti yang telah kita simpulkan pada sesi ketiga, bahwa untuk batang tarik baja struktural itu akan kita katakan aman apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu kriteria leleh, kriteria fraktur, kriteria block shear, dan kriteria stabilitas yang dibatasi dengan nilai kelangsingan yang kita simbolkan dengan lambda. Untuk struktur baja sendiri, karena seperti kita telah bahas di sesi 1 bahwa baja ini merupakan produk fabrikasi yang sudah dijual dan dimensinya sudah ditentukan, artinya kita tidak bisa membuat dimensi yang custom yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, itu agak sulit karena kita harus membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk membuat dimensi seperti itu. Sehingga kebanyakan kita menggunakan dimensi-dimensi yang telah ada tersedia di pasaran, dan itu semua parameter-parameter serta properties dari profilnya telah ditabelkan sehingga bisa dapat langsung digunakan. Untuk yang pertama, kita lihat dulu bagaimana prosedur desain. Struktur baja tarik. Langkah yang pertama adalah kita identifikasi dulu permasalahan. Dari identifikasi masalah, kita yang pertama harus mengetahui parameter-parameter yang bekerja pada elemen struktur yang sedang kita desain. Yang pertama, yang paling
paling utama yang harus diketahui pertama adalah berapa bebannya. Dan beban ini harus dalam bentuk ultimate, artinya sudah terfaktor. Jika belum terfaktor, maka kita harus mengkonversikan dalam bentuk terfaktor. Jika masih terpisah dalam bentuk beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan seterusnya, kita harus konversikan dulu ke dalam beban terfaktor. Yang kedua, berapa dimensi atau panjangnya. Kemudian tipe apakah strukturnya ini, apakah primer atau sekunder. Itu untuk menentukan berapa batasan angka kelangsungan yang diizinkan untuk struktur ini. Yang ketiga, dimensi atau diameter baut yang digunakan itu harus diketahui, atau paling tidak sudah harus kita tentukan pada saat, walaupun biasanya sambungan baut itu kita desain setelah desain elemen jadi, baru kemudian kita sesuaikan lagi. Tapi dalam fase ini kita sudah harus menentukan atau menentukan diameter baut berapa yang akan kita gunakan. Yang keempat, konfigurasi baut. Ini sudah harus diperkirakan berapa jarak antar bautnya, bagaimana masangnya, itu sudah harus diperkirakan termasuk jumlahnya. Kemudian mutu baja, apakah baja BJ34, BJ37, BJ41, dan seterusnya, itu sudah harus ditentukan. Nah, apabila dari parameter-parameter ini sudah bisa kita perkirakan atau sudah bisa kita tentukan, maka prosedur desain bisa dilakukan selanjutnya, yaitu prosedur yang kedua, mencari atau menghitung. Sebenarnya bukan menghitung tapi memperkirakan, tapi ya bolehlah menghitung luas gross yang dibutuhkan dari kriteria leleh, di mana kriteria leleh kan kita mensyaratkan bahwa PNN itu harus lebih besar, NU gaya tarik ultimate itu harus lebih besar dari atau harus lebih kecil, harus lebih kecil atau maksimal sama dengan PNN, di mana PNN sama dengan P kali AG dikalikan FY. Kita lihat di sini, FY sudah kita tentukan dari sini, dari mutu baja. Kemudian P untuk kriteria leleh, P sebesar 0,9, ya. NN kita ambil saja sama dengan NU, dan NU ini kita dapatkan dari sini, beban ultimate terfaktor, ya. Apabila belum terfaktor, maka kita harus buat terfaktor. Nah, dari persamaan ini kita bisa tentukan berapa AG-nya, bisa kita hitung. Kemudian dari AG ini, setelah ketemu AG, ya, 3, prosedur selanjutnya adalah pilih profil dari tabel, ya, yang memiliki AG atau luas penampang lebih besar atau minimum sama dengan AG dari langkah kedua. Artinya AG dari profil, ya, itu kita cari yang memiliki AG lebih besar daripada AG yang kita dapatkan dari sini. Nah, dari AG yang kita dapatkan di langkah kedua, kita pilih profil dari tabel yang memiliki AG lebih besar. Begitu, intinya begitu.
Kemudian setelah itu, langkah keempat, atau prosedur keempat, setelah kita pilih profil, kita cek kriteria kriteria leleh. Cek kriteria leleh. Aman? Jika aman, lanjut langkah ke-5. Jika tidak aman, kembali ke langkah ke-3. Artinya kita pilih profil baru yang memiliki AG sedikit lebih besar dari AG profil yang lama. Jika ternyata aman, kita ke langkah ke-5. Cek kriteria fraktur. Aman? Kalau aman, langkah ke-6. Jika tidak aman, kembali ke 3 jika tidak aman. Artinya, kembali ke langkah ketiga, kita pilih profil lain lagi. Kita cari lagi profil dengan AG yang lebih besar lagi. Nah, setelah langkah kelima aman, baru kemudian kita masuk ke langkah ke-6. Ya, langkah ke-6, cek block shear. Aman? Jika aman, lanjut ke 7. Jika tidak, ada dua kemungkinan. Yang pertama, perbesar jarak antar baut. Nah, aman atau enggak? Jika aman, ke 7. Jika tidak, ke 3. Artinya kita perbesar dulu. Jika block shear tidak aman, ya, kita perbesar dulu jarak antar baut sampai dengan jarak antar baut maksimum yang akan kita bahas di materi sambungan nantinya. Jika ternyata aman, maka kita bisa proceed atau kita bisa melanjutkan ke prosedur yang ke-7. Jika tidak, maka kita harus kembali ke 3, ya, ke langkah yang ketiga tadi. Di sini artinya kembali lagi kita pilih lagi profil yang lebih besar lagi. Kemudian setelah itu, setelah aman di angka ke-6, baru kemudian kita langkah ke-7, cek kelangsingan. Cek angka kelangsingan atau lambda. Lambda harus lebih kecil atau maksimum sama dengan 240 untuk struktur primer atau 300 untuk struktur sekunder seperti yang kita bahas pada sesi ketiga. Ini aman atau tidak? Kalau aman, maka kita katakan bahwa profil aman, sehingga prosedur desain bisa dikatakan selesai. Jika tidak, kembali ke langkah ke-3. Seperti itu prosedur desainnya. Kita akan coba buat flowchart-nya nantinya untuk mendapatkan agar Anda semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai prosedur desain tarik. Demikian.
Oke, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai desain elemen batang struktural tarik, kita lihat pada contoh berikut. Dicontohkan ada sebuah batang tarik. Batang tarik ya, merupakan struktur primer. Kemudian batang tarik tersebut menderita gaya tarik akibat beban mati. Gaya tariknya sebesar 150 kN. Kemudian akibat beban hidup, gaya tariknya adalah sebesar 110 kN. Tidak ada beban lain, tidak ada beban angin, tidak ada beban hujan, biasa seperti itu. Hanya ada beban hidup dan beban mati. Kemudian batang tarik ini akan menggunakan baut dengan diameter baut 16 mm dalam penyambungnya sebanyak 4 buah ya. Kemudian panjang total elemen, panjang struktur 3 meter ya, dan menggunakan baja 37. Artinya FY 240 MPa dan FU 370 MPa ya. Jadi ini persoalannya ada batang tarik yang merupakan struktur primer dengan panjang 3 meter, beban matinya 150 kN, beban hidup 110 kN, akan disambung dengan baut diameter 16 mm sebanyak 4 buah, menggunakan baja BJ37. Desainlah batang tarik tersebut sesuai dengan prosedur yang kita telah bicarakan tadi. Kita mulai langkah pertama. Langkah pertama adalah cek atau tentukan gaya tarik ultimate. Atau kita simbolkan sebagai NU. Ya. Jika Anda masih mengingat pada sesi 1 kita telah membahas mengenai beban terfaktor ultimate. Di situ ada beberapa kombinasi beban ya. Apabila beban yang bekerja hanya ada beban hidup dan beban mati, sebagaimana contoh kita ini hanya ada beban hidup dan beban mati, maka dari kombinasi pembebanan kita dapat menggunakan dua kombinasi. Yang pertama adalah NU sama dengan 1,4 dikalikan beban mati, atau sama dengan 1,4 dikalikan 150 kN, atau sama dengan 210 kN. Itu kombinasi yang pertama. Kombinasi yang kedua, NU sama dengan, ini U ya, bukan N, sorry. NU sama dengan 1,2 dikalikan beban mati di plus 1,6 dikalikan beban hidup, sama dengan 1,2 kali 150 plus 1,6 dikalikan 110. Akan kita dapatkan beban ultimate-nya, NU-nya sebesar 356 kN. Nah, yang manakah yang akan menjadi beban ultimate? Tentu saja yang kita ambil adalah yang terbesar. Sehingga beban ultimate adalah sebesar 356 kN. Demikian. Oke, setelah langkah pertama identifikasi masalah, ya kita perlu mengidentifikasi berapa gaya tarik ultimate, ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu memperkirakan berapa AG yang kita butuhkan
ya. AG yang kita perlukan atau yang kita butuhkan ini bisa diperkirakan dari kriteria leleh, di mana kita mensyaratkan bahwa NU ya itu harus lebih kecil sama dengan PNN yang sama dengan 0,9 dikalikan, atau ditulis rumusnya dulu ya, P kalikan AG dikalikan FY, sehingga sama dengan 0,9 kali AG dikalikan FY. Kita menggunakan BJ 37 dengan FY 240 MPa, maka ini sama dengan 240, sehingga bisa kita sebutkan bahwa ini NU ya, NU sama dengan 356, maka 356 harus lebih kecil sama dengan 0,9 AG dikalikan 240, atau AG harus lebih besar atau minimal sama dengan ini masih dalam kilonewton, berarti ini harus kali 10 pangkat 3 karena semua kita hitung dalam newton dan milimeter. 356.000 ya, sehingga ini 356.000 dibagi 0,9 dikalikan 240, sehingga kita dapatkan AG perlunya adalah sebesar 1648,148 mm persegi, atau sama dengan 16,48 cm persegi. Ini adalah AG perlu. Nah, selanjutnya adalah kita pilih profil. Profil dengan AG yang lebih besar dari AG perlu. Ya, kita lihat di tabel. Ya, penentuan AG, ini adalah langkah ketiga. Ya, penentuan AG ini kita tentukan dari tabel profil yang available, yang telah ada. Artinya kita harus memilih dari baja yang telah tersedia di pasaran. Kita tidak bisa menentukan, atau sangat sulit apabila kita harus menggunakan baja yang difabrikasi khusus untuk kita. Untuk itu kita lihat tabel yang sebelum melihat tabel kita harus mengingat atau mengetahui bahwa kita harus mencari profil dengan luas penampang adalah sebesar 16,48 cm persegi atau lebih besar, minimum sebesar 16,48. Ya, di sini ada contoh tabel. Ini adalah tabel profil baja dari salah satu produsen baja di Indonesia. Jika kita lihat, maka ini ada yang dinamakan sebagai section area, ya. Satunya cm persegi. Ini agak sulit dilihat mungkin, ya, cm persegi. Kita ingin mencari profil yang memiliki luas penampang sedikit lebih besar dari 16,48. Jika kita lihat di sini, maka yang sedikit lebih besar dari 16,48 adalah 17. Sehingga kita bisa memilih profil. Karena ini profilnya adalah profil angel atau profil L, maka kita bisa pilih profil L 90 kali 90 kali 10. Ya. Atau apabila kita pilih yang ini L unequal, ya, bedanya antara L di atas dengan L di bawah, profil angel di atas dan profil angel di bawah. Yang di atas equal angel artinya kaki yang horizontal sama dengan yang vertikal, dimensinya, panjangnya, sedangkan yang ini kakinya tidak sama, yang vertikal lebih panjang daripada yang horizontal, atau kalau Anda putar ke sana ya sebaliknya, begitu.
Unequal angle yang memiliki luas penampang sedikit lebih besar dari 16,48 adalah 19. Ya, bisa kita lihat. Sehingga untuk itu kita bisa memilih profil 125 kali 75 kali 10. Nah, sekarang tinggal keputusan kita sebagai engineer, apakah kita akan menggunakan equal angle dengan profil 90 kali 90 kali 10 atau kita pakai profil unequal angle dengan dimensi 125 kali 75 kali 10. Jika tidak ada kebutuhan khusus atau persyaratan khusus, misalnya persyaratan arsitektural atau persyaratan constructability atau metode konstruksi atau persyaratan ketersediaan material, di mana material yang dijual available tidak semua tersedia di pasaran, maka langkah yang paling mudah dan paling baik dalam memilih profil adalah kita pilih profil yang memiliki unit weight atau berat profil yang paling ringan, karena itu akan memberikan hasil desain yang paling ekonomis atau paling murah. Kita lihat di sini untuk equal angle, ya, berat profilnya itu adalah sebesar 13,3 kg per meter. Untuk unequal angle, berat profilnya adalah sebesar 14,9 kg per meter. Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata ini lebih ringan. Sehingga karena tidak ada persyaratan lain, maka saya akan memilih menggunakan profil 90 kali 90 kali 10. Nah, setelah itu parameter apa saja yang harus kita ambil? Yang pertama adalah luas penampangnya 17 cm persegi, ya. Beratnya tidak perlu lagi hanya untuk sebagai patokan dalam pemilihan. Kemudian center of gravity yang kemarin kita sudah sempat bahas, ya. Nilai antara ini dengan ini atau antara ini dengan ini yang akan kita gunakan dalam perhitungan U dalam perhitungan luas penampang efektif atau A efektif. Center of gravity didapatkan sebesar 2,57 cm. Kita harus hati-hati dengan satuan 2,57 cm. Kemudian yang kita perlu lagi adalah radius girasi, sebagaimana kita bahas di sesi ketiga. Di akhir dari sesi ketiga kita butuh radius girasi untuk menentukan angka kelangsingan. Radius girasi manakah yang akan kita pakai? Radius girasi yang kita pakai adalah radius girasi yang memberikan hasil penampang paling tidak stabil atau paling lemah. Artinya radius girasi yang paling kecil. Untuk itu kita, karena ini ada 3 buah radius girasi, ya. Radius girasi IX dan Y, mereka menyimbolkannya sebagai I kecil. Kadang-kadang ada yang menyimbolkannya dengan R kecil, ya, tidak masalah, sama saja. Kemudian ada radius girasi max dan ada radius girasi min. Dari ketiga radius girasi ini kita harus pilih yang paling kecil. Untuk kasus equal angle inilah yang paling kecil, ya, radius girasi min. Sehingga saya pakai radius girasinya adalah sebesar 1,74 cm. Nah, parameter-parameter ini yang kita perlukan dalam desain. Sehingga dari sini langkah keempat kita bisa tuliskan bahwa, ya, pilih profil L90 kali 90 kali 10, ya, dengan luas penampang 17 cm persegi, ya. Kemudian CX sama dengan 2,57 cm 2,57 cm dan R atau I dalam hal ini, ya, sama saja radius girasi 1,74
cm. Nah, demikian kita telah sampai ke fase pemilihan profil. Oke, langkah selanjutnya adalah cek kriteria leleh. Nah, cek kriteria leleh ini sebenarnya kalau kita sudah memilih profilnya caranya benar, artinya luas penampangnya sudah lebih besar dari AG perlu, ini sudah bisa dipastikan dia oke atau aman. Akan tetapi kita tetap perlu melakukan verifikasi. Kriteria leleh kita syaratkan bahwa kita rumuskan dengan PNN ya, sama dengan 0,9 dikalikan AG dikalikan FY, dan ini harus lebih besar dari NU, atau sama dengan dalam hal ini 0,9 ya kan. 0,9 ini adalah Pi sebenarnya, supaya Anda tidak bingung, kita seperti ini dulu. 0,9 dikalikan AG, kita dapatkan AG-nya adalah 17 cm persegi atau 1700 mm ya. Kemudian FY adalah 240 MPa, sehingga kita dapatkan PNN-nya adalah sebesar 367.200 Newton atau sama dengan 367,2 kilonewton, dan ini sudah lebih besar dari NU yang sama dengan 356 kilonewton. Sehingga oke. Kriteria leleh sudah oke. 356. Kita lanjutkan ke karena langkah 4 oke, kita lanjutkan ke langkah kelima. Di mana langkah kelima adalah cek kriteria fraktur. Di mana kriteria faktor kita rumuskan sebagai PNN sama dengan P dikalikan A efektif dikalikan FU. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus mencari dulu berapa luas efektifnya. Bagaimana mencari luas efektif? Kita harus tahu berapa nilai U-nya atau koefisien reduksinya. Bagaimana nilai U? Kita harus tahu dulu bagaimana konfigurasi bautnya. Nah, karena konfigurasi baut ini harus diketahui, kita harus melakukan penggambaran atau sketsa awal dulu. Apabila misalnya batang baja ini saya sambung dengan cara seperti ini ya, misalnya jarak ini saya pakai 30, 60, 60, 60 ya. Dari sini ke sini saya tentukan 45, masih masuk akal karena dari dimensinya adalah 90 mm atau 9 cm. Maka arah gaya seperti itu, seperti biasa, tegak lurusnya, sehingga pasti memotong hanya satu lubang dalam satu waktu. Sehingga kalau begitu bisa kita tulis bahwa AN sama dengan AG min A lubang. Di mana A lubang sama dengan N kali D diameter lubang kalikan tebal plat. N adalah 1, bisa kita lihat dimanapun garis tegak lurus memotong baut hanya akan ketemu 1 ya, sehingga sama dengan 1 dikalikan D. D adalah diameter baut sendiri adalah 16. Kita harus menambah provisi keamanan akibat kerusakan dan oversize 3,2 kemarin ya. Jadi 16 plus 3,2 dikalikan T, tebal platnya. Karena kita menggunakan profil L 90 90 10
ya, 90 90 10. Tebal platnya sendiri, ya, tebal platnya sendiri itu adalah sebesar 10 mm, ya, sehingga T-nya adalah 10 kali 10. Kita dapatkan A lubang adalah sebesar 192 mm persegi. Di sesi, kalau tidak salah, sesi kedua kita sudah membahas bahwa luas lubang disyaratkan tidak boleh lebih besar dari 15% dari luas penampang. Kalau begitu kita hitung dulu persentase luas lubang, itu berarti kurang jelas, sama dengan 192 dibagi AG, ya, AG sama dengan 1700 mm persegi kalikan 100%, dan kita dapatkan persentasenya adalah sebesar 11,294%, dan ini masih lebih kecil dari 15% K. Artinya konfigurasi lubang seperti ini memenuhi syarat, boleh kita gunakan. Nah, selanjutnya tinggal dihitung AN. Jadi AN sama dengan AG min A lubang, atau sama dengan 1700 min 192 sama dengan 1508 mm persegi. U sama dengan 1 min X per L, ya, X-nya adalah CX tadi, berarti sama dengan 1 min X kita dapatkan sebesar dari tabel tadi. X adalah 2,57, ya, 2,57, sehingga ini kita isi dengan 2,57. Sorry, itu tadi masih senti, kita harus buat dalam milimeter, sehingga 25,7 per L. L adalah panjang sambungan, dalam hal ini adalah 3 kali 60, 180 mm. Sehingga kita dapatkanlah nilai U sama dengan 0,857, dan ini sudah lebih kecil dari 0,9, sehingga oke. Jika lebih besar dari 0,9 kita pakai 0,9, sehingga A efektif itu sama dengan AN dikalikan U sama dengan 1508 dikalikan 0,857. Kita dapatkan A efektifnya adalah 1457,27 mm persegi. Sehingga untuk kriteria fraktur PNN sama dengan P kali A efektif dikalikan U, di mana P-nya adalah 0,75 untuk fraktur, dikalikan A efektif sebesar 1457,27 dikalikan 370. Kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 404.394,58 Newton. Dapat hasilnya adalah sebesar 404.394,583 Newton, atau sama dengan 404,4 kilonewton. Dan ini sudah lebih besar dari NU, yang mana NU tadi adalah sebesar 356. Sehingga oke, kriteria fraktur kita sudah oke. Seperti itu. Itu adalah langkah yang ke-5. Langkah yang ke-6,
adalah cek kriteria block shear. Ya, kita lanjutkan cek kriteria block shear. Yang pertama kita harus kembali menggambarkan konfigurasi baut pada block shear. Ya, baut tadi kita pasang seperti ini waktu pemeriksaan atau cek kriteria fraktur, ya. Jadi persis sama, atau kita copy saja. Ya, persis sama. Nah, langkah yang pertama seperti sudah kita bahas pada sesi ketiga adalah kita tentukan di mana bidang tariknya. Bidang tarik adalah bidang yang tegak lurus terhadap arah gaya, ya. Kemarin sudah kita bahas, sehingga bidang tariknya adalah yang ini. Kemudian bidang geser adalah yang sejajar dengan arah gaya, sehingga bidang gesernya adalah yang ini. Yang ini adalah bidang geser, yang ini adalah bidang tarik. Nah, kita cari dulu berapa luas gross atau luas kotor bidang tarik AGT. Luas gross bidang tarik adalah sebesar di luas perampang ini yang kemarin sudah kita bahas, yaitu sebesar 45 dikalikan dengan tebalnya, tebal platnya dalam hal ini adalah 10, sehingga kita dapatkan AGT adalah 450 mm persegi. Kemudian AGV itu adalah luas bidang yang ini, ya. Itu adalah sebesar panjangnya 60 kali 3 plus 30 kalikan 10, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2100 mm persegi. Selanjutnya adalah neto untuk tarik maupun geser. Neto tarik itu adalah gross tarik. Kemarin rumusnya di sesi 3 sudah kita bahas. Gross tarik dikurang jumlah baut yang memotongnya. Ini hanya ada setengah, ya. Di sini bisa kita lihat bahwa hanya setengah diameter yang memotongnya, sehingga setengah dikalikan dengan diameter bautnya. Dalam hal ini adalah diameter lubang, dalam hal ini adalah 16 plus 3,2 dikalikan dengan tebalnya, atau kita tuliskan rumusnya dulu supaya tidak bingung. D kali T, sehingga sama dengan 450 min 0,5 dikalikan D 16 plus 3,2 dikalikan tebalnya 10, kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 354 mm persegi. ANV ANV itu kita dapatkan dari AGV dikurang jumlah lubang yang memotong bidangnya. Dalam hal ini ada 1, 2, 3, dan ini juga setengah, sehingga kita dapatkan adalah 3,5 dikalikan 16 plus 3,2 dikalikan 10, sehingga kita dapatkan
hasilnya adalah sebesar 1428 mm persegi. Itu untuk ANV. Setelah perhitungan ANV, kita cari masuk di kriteria manakah block shear-nya ini, apakah tarik leleh kemudian geser fraktur, atau sebaliknya tarik fraktur dan geser leleh. Itu sebagaimana kita bahas di sesi 3, ditentukan oleh perbandingan antara nilai FU dan FU kali ANT dan 0,6 FU kali ANV. FU kali ANT itu sama dengan 370 dikalikan ANT 354, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 130.980 Newton atau sama dengan 130,98 kilonewton. Sedangkan 0,6 FU ANV adalah 0,6 kali 370 kali ANV 1428 sama dengan 317.016 Newton atau sama dengan 317,016 kilonewton. Dari sini kita bisa sebutkan atau bisa katakan bahwa FU ANT itu ternyata lebih kecil dari 0,6 FU ANV. Sehingga untuk itu block shear kita hitung dengan persamaan PNN sama dengan PNN sama dengan P dikalikan 0,6 kalikan FU kalikan ANV plus FY kali AGT, dan ini harus lebih kecil atau maksimum sama dengan P kalikan 0,6 kali FU kali ANV plus FU kali ANT. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 0,75 kalikan 0,6 kali 370 kali ANV 1428 plus FY kali AGT 240 kali AGT 450, dan ini harus lebih kecil dari 0,75 kali 0,6 kali 370 kali ANV 1428 plus FU 370 kali ANT. ANT adalah 354, sehingga kita dapatkan hasilnya ini adalah 318.762 Newton, dan ini adalah 335.997 Newton ya. Sehingga kalau begitu kita simpulkan PNN sama dengan 318,76 atau boleh saja langsung 318,762 kilo Newton, dan ini sudah lebih besar dari NU, di mana NU sama dengan tidak lebih besar, ternyata lebih kecil dari NU, di mana NU sama dengan 356 kilonewton, sehingga ini strukturnya tidak aman. Nah,
kita terbentur ke satu persoalan di mana ternyata hasil desain kita tidak aman, pemilihan profil kita tidak aman. Nah, seperti di prosedur tadi, di prosedur di awal, ya, apabila di block shear ini tidak aman, ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita memperbesar jarak antar baut. Kita memperbesar jarak antar baut. Pilihan yang pertama, itu yang paling logis. Kenapa? Karena profilnya sendiri tidak ada masalah. Profilnya sendiri tidak ada masalah. Karena dari kriteria fraktur, ya, ini sudah aman. Ini sudah aman. Kemudian dari kriteria leleh juga sudah aman. Di sini, ya, kriteria leleh juga sudah aman. Jadi profilnya sendiri sudah aman sebenarnya, akan tetapi block shear-nya tidak aman, sehingga yang paling bagus adalah kita ubah jarak antar bautnya sampai dengan jarak antar baut maksimum yang diizinkan, yang akan kita pelajari di bab sambungan nantinya. Apabila ternyata jarak antar baut maksimum sudah terlampaui dan block shear masih belum aman, maka cara yang paling mudah adalah dengan mengganti profil, atau bisa juga dengan memodifikasi profil dengan menebalkan plat. Kita coba dengan mengganti atau memperbesar jarak antar bautnya. Untuk mempercepat, mungkin kita ganti di sini saja. Tadinya 60, kita ganti menjadi 70. Jadi hanya saya tambah 10 mm. Nah, karena saya tambah 10 mm, ya, maka berarti AGT tidak berubah. Yang berubah adalah AGV. 60 ini tadi menjadi 70, ya. Karena AGV ini 60 menjadi 70, maka ini menjadi 2400. ANT tidak berubah, ANV berubah karena AGV-nya berubah. AGV-nya tadi adalah 2100 menjadi 2400, menjadi 2400, ya. Sehingga ini berubah menjadi ANV-nya menjadi 1728 mm persegi. Nah, kemudian FU kali ANT tidak berubah, tetap 130,98. 0,6 FU kali ANV berubah karena ANV-nya berubah, ini menjadi 1728, maka ini menjadi 3616 atau menjadi 383,616 kilonewton. Kriteria ini tidak berubah karena tetap 130, lebih kecil daripada 383, sehingga kriteria ini tidak berubah, sehingga rumus ini tetap digunakan, rumus persamaan ini tetap kita gunakan, ya. Yang berubah hanya angkanya, sehingga ANV yang tadinya 1428 menjadi 1728. AGT tidak berubah, FY tidak berubah. Kemudian ini juga ANV 1428 menjadi 1728, sehingga ini menjadi sebesar 368,712 Newton, dan ini menjadi 38,5947 Newton.
dan tetap ini yang lebih kecil, sehingga PNN adalah sebesar 368,712 kilonewton, dan sekarang dia sudah lebih besar dari NU yang sebesar 356, sehingga profilnya menjadi aman. Sehingga kalau block shear-nya tidak aman, jangan terburu-buru mengganti profil lebih besar. Bisa kita akali dengan hanya memperbesar jarak antar baut. Profilnya tetap, diameter bautnya tetap, hanya jarak antar baut yang kita ubah, dan hasilnya yang tadi tidak aman menjadi dapat kita modifikasi menjadi aman. Demikian untuk diperhatikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan merubah jarak antar baut ini tidak akan berpengaruh pada kriteria fraktur? Karena di kriteria fraktur kita mengasumsikan jarak antar baut adalah 60. Tentu saja berpengaruh. Akan tetapi karena jarak antar baut kita perbesar, maka pengaruhnya justru memperbesar kapasitas tarik dari kriteria fraktur. Akan tetapi untuk lebih jelasnya kita cek saja, kita coba lakukan perhitungan ulang dengan jarak antar baut yang terbaru. Seperti yang kita ketahui bahwa proses desain adalah proses yang berulang, sehingga kita harus cek lagi apa yang telah kita hitung, kita sesuaikan lagi dengan kondisi terbaru ini sehingga menjadi 70, bukan lagi 60. Kalau begitu ini tidak berubah, ini tidak berubah, yang berubah hanya ini L, ya, satu konstan 25,7 adalah CX, tidak akan berubah. Ini menjadi 210, 3 kali 70 menjadi 210, sehingga ini menjadi 0,877 dan masih lebih kecil dari 0,9. Ini berarti menjadi 0,877 dan luas efektifnya menjadi 1491,95 mm persegi. Bisa Anda lihat bahwa hasilnya lebih besar daripada hasil terdahulu, yaitu sebesar 1457. Jadi sebenarnya luas efektifnya nambah, sehingga ini bisa kita ganti menjadi 1491,95 dikalikan 370, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 414.016,79 Newton, dan itu sudah lebih besar dari hasil awal yaitu 404. Sehingga kalau begitu ini sama dengan 414,017 kilonewton, dan tetap lebih besar daripada NU yang mana sebesar 356 kilonewton, sehingga status oke ini tetap, ya. Jadi perubahannya ada, tapi ke arah yang justru lebih kuat. Demikian. Setelah kita cek kriteria leleh, kriteria fraktur, dan kriteria block shear, yang terakhir kita cek adalah kriteria stabilitas atau kriteria kelangsingan. Ini langkah yang ke-7. Kriteria kelangsingan. Ya, karena ini adalah struktur primer seperti soal di awal, maka lambda, di mana lambda sama dengan L per R, itu harus lebih kecil dari 200
40 karena ini adalah struktur primer. Di soal kita tahu bahwa L adalah 3 meter atau 3000 mm ya. Kemudian R kita dapatkan adalah 1,74 cm atau 17,4 mm. Sehingga dari situ kita bisa hitung lambda. Lambda sama dengan 3000 per 17,4 dan hasilnya adalah sebesar 172,413 dan ini sudah lebih kecil dari 240 sehingga oke, kriteria kelangsingan memenuhi syarat. Sehingga kalau begitu disimpulkan ya, 1 kriteria leleh oke ya, dengan jangan begini, tapi mungkin biar berurut kesimpulan. Yang pertama adalah gaya tarik ultimate adalah sebesar NU sama dengan 356 kN. Kesimpulan kedua, kriteria leleh kita dapatkan PNN sama dengan 367,2 kN dan ini sudah lebih besar dari NU. 3 kriteria fraktur itu kita dapatkan PNN itu sama dengan tadi sudah berubah, hasilnya adalah 414,017 kN dan ini sudah lebih besar dari NU. Kriteria keempat, kesimpulan keempat, kriteria block shear ya, kita dapatkan PNN itu sama dengan 368,712 kN dan sudah lebih besar dari NU. Kemudian kesimpulan kelima adalah lambda sama dengan 172,413 dan ini sudah lebih kecil dari 240 sehingga struktur aman dapat digunakan. Profil gunakan profil L 90x90x10 dengan konfigurasi sambungan 30, 70, 70, dan 40. Gaya tariknya ke sana. Demikian prosedur desain untuk batang tarik baja struktural. Untuk sesi keempat kita cukupkan sampai di sini. Dan dengan ini berarti pembahasan mengenai batang tarik struktural telah selesai. Di sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen baja struktural tekan konsentris atau tekan sentris. Terima kasih atas perhatian.
Ketemu lagi nanti di sesi ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.